Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan penghitungan suara pemilu 2024. Proses penghitungan dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari KPU RI. Valeri, bagaimana rekapitulasi penghitungan suara terkini di KPU RI? Ya, Fitri, hasil rekapitulasi penghitungan suara saat ini di KPU RI per pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tercatat sudah ada sebanyak 497.940 TPS dari total sebanyak 823.236 TPS se-Indonesia yang telah melakukan scan dan juga menginput data dari formulir C1 Plano ke aplikasi maupun website Sirekap. Ini artinya sebanyak 60% sekian suara dari seluruh Indonesia maupun untuk TPS di luar negeri telah masuk ke website resmi KPU. Dan untuk perolehan terkini, untuk paslon yang tertinggi masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 Suaraja, yaitu Prabowo Gibran dengan perolehan 57 sekian persen. Kemudian di posisi kedua adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24 sekian persen. Dan di posisi ketiga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yaitu sekitar 17 sekian persen. Adapun hanya dalam kurun waktu 2 hari, pihak dari KPU sudah berhasil menginput kurang lebih 60% suara dan diprediksikan dalam kurun waktu 1 hari maupun maksimal 2 hari untuk penginputan data rekapitulasi real count melalui mekanisme Sirekap ini sudah dapat selesai dilakukan. Namun memang ini merupakan mekanisme dari Sirekap dan ditegaskan oleh Ketua KPU Hashim Asyari nanti yang akan menjadi penentu. Pengumuman hasil pemilihan umum bukan berasal dari aplikasi maupun website Sirekap, melainkan real count melalui rekapitulasi berjenjang. Untuk rekapitulasi berjenjang ini sudah dilakukan sejak kemarin, tanggal 15 Februari 2024, tepatnya sejak pukul 12 siang. Begitu penghitungan suara di TPS masing-masing desa kecamatan dinyatakan ditutup. Nah, pada saat itulah TPS dari setiap kecamatan maupun desa langsung menyampaikan surat suara berikut hasil penghitungannya kepada KPU di tingkat pertama, yaitu di KPU Kabupaten Kota. Kemudian KPU Kabupaten Kota saat ini sedang diberikan jangka waktu oleh KPU RI untuk melakukan penghitungan surat suara secara manual, mengecek apakah benar surat suara ini sah. Kemudian nanti akan dilakukan formulasi penghitungan dan apabila memang hasilnya telah rampung, KPU Kabupaten Kota akan menyerahkan kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu rekapitulasi yang akan dilakukan di tingkat KPU Provinsi. Sama nanti di tingkat KPU Provinsi juga akan dilakukan pengecekan, penghitungan dari sejumlah KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dan nanti jika selesai baru akan dibawa ke jenjang tertinggi, yaitu di skala nasional di KPU RI. Ditegaskan bahwa untuk penghitungan rekapitulasi berjenjang maksimal akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang dan memang tidak menutup kemungkinan apabila memang hasil sudah dapat diperoleh lebih cepat, maka KPU juga akan mengumumkan siapa pemenang dari pemilu 2024 baik itu Pilpres maupun Pileg sebelum tanggal 20 Maret 2024. Nah, selain berlangsung penghitungan rekapitulasi berjenjang, saat ini KPU juga terus melakukan pengecekan dan juga koordinasi terkait dengan apa saja masalah-masalah yang ditemui sepanjang berlangsungnya pemilu dan juga penghitungan suara. Salah satunya berdasarkan rekomendasi dan juga tindakan pernyataan dari Bawaslu, saat ini KPU telah melakukan pengecekan konversi dari sejumlah TPS yang memang ternyata terdapat kesalahan input. Per hari ini ada sebanyak 2.325 TPS, namun memang terkait hal tersebut KPU memohon maaf dan berjanji akan segera mengoreksi dan juga memperbaiki surat suara agar memang yang terinput di aplikasi Sirekap khususnya merupakan hasil yang benar dan tidak ada niat untuk memanipulasi. Kemudian juga sebenarnya sejak siang hari tadi tengah berlangsung demonstrasi di depan gedung KPU RI. Namun memang untuk terkini demonstrasi telah selesai dan tadi demonstrasi ini berlangsung di 2 tempat. Seluruhnya di Jalan Imam Bonjol depan gedung KPU RI, namun pada sisi jalur yang berbeda dengan tuntutan yang berbeda. Yang satu adalah demonstrasi yang diutarakan oleh pihak dari masyarakat Aliansi Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi yang menyatakan bahwa ia merasa kalau pemilu saat ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan hal-hal yang melanggar asas-asas pemilu, dan oleh karena itu dalam tuntutannya mereka meminta agar Ketua KPU Hashim Asyari mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran karena pertama dinilai
telah melakukan kecurangan sebanyak kurang lebih 50.000 surat suara, dan oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU berhak untuk mendiskualifikasi paslon tersebut. Kemudian tuntutan kedua, mereka menyatakan juga harus mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 karena telah mengklaim kemenangan hanya berdasarkan hasil quick count, sementara hasil resmi yang menentukan siapa pemenang dari pemilu bukanlah dari quick count, melainkan hasil real count yang direkapitulasi, yang dihitung oleh pihak KPU. Dinyatakan apabila tuntutannya ini tidak dipenuhi oleh KPU, maka mereka akan membawa tuntutan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk menempuh ranah hukum. Sementara untuk demo lainnya, ini justru cukup berbeda, yaitu mereka dari masyarakat Indonesia Timur yang justru pro dengan KPU. Mereka menyatakan meskipun memang KPU mengetahui dan juga mengakui ada sempat kesalahan penginputan data dari aplikasi Sirekap, namun mereka menyatakan kepercayaannya kepada KPU kalau mereka adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan oleh karena itu mereka memberikan dukungan agar KPU mampu untuk menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara secara baik dan sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita akan sama-sama nantikan, Fitri dan juga pemirsa, bagaimana keberlangsungan rekapitulasi penghitungan suara, karena masih ada banyak masalah yang ditemui, mulai dari harus ada pemilu susulan, kemudian juga pencoblosan ulang di berbagai wilayah, namun dipastikan hanya dalam kurun waktu 10 hari semuanya akan selesai dilakukan, dan penghitungan akan dilakukan maksimal diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Sementara demikian, Fitri, kembalikan dari studio. Valerie Budianto, terima kasih atas laporan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.